Om Swastiastu teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Akhir-akhir ini kita sering sekali melihat banyak anak-anak mengalami kemunduran dan kesulitan dalam belajar. Dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah faktor internal. Yang mempengaruhi faktor belajar adalah kurangnya motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan suatu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Apa saja jenis-jenis motivasi? Motivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi premier. Motivasi premier adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motivasi dasar disebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder yang dipelajari motivasi ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar. Terkait komponen penting seperti efektif, kognitif, kurasif, sehingga motivasi sekunder dan premier sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Yang selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Menurut kami, ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong. Mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. 2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian tercengang dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang ketiga adalah motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Abraham Maslow, seorang tokoh pendidik, mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan kebutuhan pokok. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, faili. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada motivasi belajar. Menurut Max Darsono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita. Yang kedua, kemampuan belajar. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Dan yang terakhir adalah upaya guru dalam pembelajaran siswa. Oke, terima kasih untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang motivasi belajar. Sekian, Om Santi, Om Sah.